Kasus ini terungkap pas ada LSM bernama Budi Santoso yang ngedapetin laporan dari warga soal gadis yang ditemuin di sebuah masjid dalam keadaan linglung. Ini zaman udah zaman edan kali ya. Masa iya ada kakek, ayah, paman kompak begituin putrinya sendiri secara nyeremin dan di luar nalar pikiran manusia sih kalau AA bilang ya. AA harap dengan adanya kasus ini, terutama buat kalian yang punya anak cewek, kalian bisa ambil hikmahnya nih dari kasus ini. Dan di video kali ini ada beberapa kasus dalam satu video yang pastinya bakal beda banget dari video-video sebelumnya. Cuman emang agak pendek sih karena kebetulan AA lagi ada urusan sih. Jadi kita biar langsung cepet aja ya. Sebelum lanjut, ada berita penting banget nih lor. Kalau AA upload di hari Rabu, Sabtu dan Minggu jam 2 siang jika nggak ada halangannya. Dan jangan lupa like, share, subscribe, serta nyalain tombol lonceng notifikasi ke semuanya. Biar kalau ada video baru, kalian bakal termotivasi klik video AA yang suka gibah ini. Nggak pakai lama, langsung aja kita gaskan ke case-nya. Berhubung kasus pertama ini masih baru sekitar seminggu yang lalu, untuk nama aslinya banyak yang dikasih inisial, dan AA nggak dapat nama panjangnya nih. Apalagi footage fotonya juga sedikit. Jadi kasus ini terjadi di daerah Madiun ya. Ada seorang gadis berinisial AP 17 tahun yang harus dapat perlakuan gak enak nih dari keluarga kandungnya sendiri. Di mana keluarga kandungnya yang terdiri dari ayah, kakek, dan paman secara bergantian ngelakuin enak-enak kepada AP secara berturut-turut selama 5 hari. Kejadian ini pun udah terjadi dari tanggal 1 sampai tanggal 5 Agustus 2023. Yang lebih kasihannya lagi, awalnya AP ini gak berani nih ngadu ke siapa-siapa. Hingga akhirnya kasus ini terungkap pas ada LSM bernama Budi Santoso yang ngedapetin laporan dari warga soal gadis yang ditemuin di sebuah masjid dalam keadaan linglung dan tanpa bawa identitas lagi. Pas dimintain keterangan, AP gak berani pulang karena takut digituin lagi nih sama keluarganya. Di situ AP cerita, jadi pas tanggal 1 Agustus 2023, pas dia lagi tidur siang, dia digituin pertama kali sama kakeknya. Dan pas sudah menjelang malam, gantianlah pamannya. Terus menjelang subuh, giliran ayahnya nih. Paman, ayah, dan kakeknya ini juga ngaku kalau mereka ngelakuin hal gak terpuji itu pas lagi rumahnya sepi. Dan yang lebih plot twistnya lagi nih ya, mereka bertiga saling gak tahu menau kalau mereka udah ngegituin orang yang sama. AP sebenarnya udah pernah ngelapor sih ke pihak berwajib. Tapi karena AP nggak punya identitas dan nggak punya bukti kuat, ya akhirnya kasusnya berhenti di tengah jalan. Dan setelah kasus ini viral, AP langsung diurus nih semua surat-suratnya untuk keperluan identitas, supaya laporan mengenai dirinya itu diterima sama pihak berwajib. Gak hanya itu aja, AP dibawa ke psikolog untuk pemeriksaan lebih lanjut, guna meriksain psikologisnya terganggu atau enggak. Ayah, paman, dan kakeknya AP ini terancam pidana 15 tahun penjara, gara-gara kelakuan gilanya terhadap putrinya sendiri. Dan buat kalian yang punya putri, lebih baik dijaga lagi nih dengan hati-hati. Karena gimana pun caranya, mereka itu adalah sesuatu yang berharga. Nah, untuk kasus yang kedua terjadi di negeri tirai bambu. Kali ini AA mau ngajak kenalan kalian nih sama seorang wanita bernama lengkap Marongrong. Jadi beliau ini ngalamin kisah pedih dalam masa kehamilannya. Saat di tahun 2017 lalu, dia ngilangin nyawanya sendiri saat dirawat di Rumah Sakit Yulin, Provinsi Shanxi, China. Peristiwa naas ini berawal saat Marong dan suaminya yang bernama Yan Zhuangzuang ke rumah sakit di tanggal 30 Agustus 2017 karena Marong ini mengeluh telah merasakan kontraksi. Lebih cepat beberapa hari dari tanggal awal yang diperkirain sama dokter, kemudian langsung dirawat di ruang persalinan. Marong diketahui udah merasakan sakit yang hebat nih sebelum akhirnya mutusin untuk datang ke rumah sakit. Di saat itu dia ngerasa bahwa udah waktunya untuk persalinan. Karena sakit yang udah gak tertahankan, akhirnya Marong minta untuk ngelahirin secara sesar. Namun pihak rumah sakit gak dapat berbuat banyak nih, karena diketahuin pihak keluarga pengen si Marong ini ngelahirin secara normal aja. Mereka beralasan saat bayi dilahirin secara normal, dia percaya akan senantiasa ngebawa kebaikan dalam hidupnya dan keluarganya. Keesokan harinya tanggal 31 Agustus 2017, Marong rupanya udah gak tahan lagi nih dengan rasa sakitnya. Dia kemudian keluar dari kamar bersalin
dan terlihat memohon sama keluarganya agar ngizinin supaya dioperasi aja karena sakitnya ini luar biasa banget deh. Terlihat Marong ini seperti memohon nih sampai duduk di lantai rumah sakit. Namun permintaannya itu gak dikabuli nih sama pihak keluarga. Banyak informasi yang simpang siur tentang kondisi pihak rumah sakit yang nyebabin untuk ngelakuin operasi. Diketahui saat itu dokter mengatakan kalau kondisi janin dari Marong mempunyai ukuran kepala yang lebih besar dari biasanya. Hal itu yang nyebabin Marong ini gak mungkin nih untuk ngelahirin secara normal. Seperti diketahui, saat pihak rumah sakit yang mau melakukan tindakan operasi harus ngedapetin izin terlebih dahulu nih dari pihak keluarga pasien. Beberapa saat kemudian, Marong terlihat dibantu oleh para perawat untuk kembali lagi ke kamar bersalinnya. Mereka coba nendangin Marong, walau ya dia ini masih ngerasain sakit. Para perawat pun beranjak dari kamar Marong guna ngecek pasien lainnya. Saat kembali, mereka dikageti nih sama Marong yang udah menghilang dari tempat tidurnya. Mereka pun memberitahu keluarga Marong yang saat itu berada di ruang tunggu, namun mereka dilarang untuk masuk ke kamar tersebut. Keluarga dan suami Marong dilarang masuk karena ternyata tubuh Marong diketahui udah berada di lantai bawah dengan kondisi nggak bernyawa. Marong ternyata menghilangkan nyawanya dengan cara melompat dari jendela kamarnya yang berada di lantai 5 rumah sakit tersebut. Tentu aja kejadian ini membuat gempar banyak orang yang saat itu di tempat kejadian. Gak lama kemudian, berita tentang Marong ini pun dengan cepat menyebar ke seantero China. Diketahui Marong nekat melakukan hal itu karena udah gak lagi mampu menahan sakitnya dan kondisi mental yang saat itu gak stabil. Pihak rumah sakit dan keluarga sama-sama gak mau disalahin nih atas terjadinya peristiwa naas ini. Pihak rumah sakit beralasan gak bisa melakukan operasi karena gak ada izin dari pihak keluarga. Namun semua itu dibantah oleh keluarga dari suami Marong. Suaminya mengatakan bahwa saat Marong keluar dari kamarnya, dia langsung setuju supaya istrinya ini biar langsung segera dioperasi. Namun pihak rumah sakit mengatakan tindakan operasi gak diperlukan karena kondisi janin yang udah mau keluar. Ibu dari Marong nih nambahin kalau pihak rumah sakit membutuhkan persiapan operasi yang lama, sedangkan untuk lahir normal, pihak rumah sakit mengaku bisa untuk langsung dilakukan. Mendengar saran dokter itu, membuat keluarga ini gak dapat berbuat banyak. Akhirnya kejadian naas itu pun terjadi. Saat diwawancarai, suami Marong ini mengkritik pihak rumah sakit. Karena gimana bisa, gak ada perawat yang selalu ngejaga istrinya dalam kondisi genting seperti itu. Dan juga gimana bisa, mereka gak mengetahui kalau Marong yang sedang hamil besar ngelakuin hal nekat itu. Dan harusnya ketahuan ya, karena kan kalau orang udah hamil besar, jalannya itu kan pelan banget. Rumah sakit mengatakan saat itu para petugas sedang sibuk ngurus pasien di kamar lainnya. Gak berhenti sampai di situ aja nih lur. Pihak rumah sakit menyatakan bahwa mereka mempunyai bukti kalau suaminya udah nanda tanganin sebuah surat kuasa yang nyebutin kalau dia berhak untuk milih tindakan setelah ngedengar keterangan dari dokter. Karena kondisi Marong yang saat itu normal, akhirnya pihak rumah sakit gak ngambil tindakan apapun tanpa seizin suaminya. Gak lama setelah kejadian, pihak Biro Kesehatan Yulin menginvestigasi peristiwa ini lebih dalam. Mereka gak ngejelasin nih, kenapa permintaan Marong ini untuk operasi ditolak gitu aja. Atas investigasi itu, akhirnya 2 petugas rumah sakit tersebut diskors karena dianggap gak profesional nanganin pasien dengan kondisi seperti Marong. Mereka juga memberi perintah kepada pihak rumah sakit supaya memperbaiki segala aspek pelayanannya agar nggak lagi ada kejadian serupa terulang kembali. Sampai sekarang nggak ada yang tahu pasti nih kejadian sebenarnya saat itu yang ngebuat Marong akhirnya ngelakuin hal nekat tersebut. Jujur aja nih ya lur, untuk kasus kedua ini dan terakhir, AA nggak bisa komen banyak karena yang ngalamin ini kan adalah perempuannya. Dan kalau menurut kalian yang perempuan, gimana nih tentang kasus yang terakhir? Apakah dia harus segera dilakuin sesar supaya nggak terjadi apa-apa? Atau gimana nih lor? Coba deh komentar di bawah ya.